anak-anakmu di tempat ini boleh menaikkan pujian penyembahan kami semua karena anugerah Tuhan. Dan kami berdoa biar roh pengenalan akan Tuhan itu turun atas hidup kami. Kami boleh mengenal Tuhan yang kami sembah. Bukan dengan kata orang, bukan dengan kata siapapun, tapi kami pribadi mengalami dan kami kenal siapa Tuhan kami lewat perjalanan iman dengan Engkau Tuhan. Ajari kami terus Tuhan hari demi hari di waktu-waktu yang ada di depan kami, biar semakin hari kami boleh semakin mengenal Tuhan kami, Tuhan yang hidup yang kami sembah, Allah yang kekal. Terima kasih Bapa, segala pujian hanya bagi nama-Mu, Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Kau memberkati sebentar firman yang akan dibagikan, berkati hamba-Mu, biar semua tepat seperti yang Tuhan mau, perkataan Tuhan yang Tuhan taruh sendiri, buat kami juga boleh tangkap sesuatu yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Oke, shalom, selamat malam, selamat sore teman-teman semua, shalom. Mantap banget. Kita masuk di bulan kedua ya, di tahun 2025, yaitu bulan Februari ya. Februari, kalau Februari itu saya mau tanya dulu nih, sedikit ice breaking dulu deh, biar nggak tegang-tegang amat ya. Februari F-nya apa teman-teman? Apa? Faith, oke. Coba boleh, apa F-nya kok? Faith. Faith, oke. Sebelah sini, F-nya apa Bang Alek, Februari? Fitki, oke, Fitki apa F-nya? Favor. Ada yang apa lagi? F Februarinya. Ayo apa? Biar ini jadi doa loh. Full of apa gitu? Hah? Love. Oh iya, bulan Februari penuh cinta ya. Brian, kayaknya lu tegang amat. Apa Bri? Fun. Wah, amin. Kita penuh sukacita, damai ya. Happy ya. Apa lagi? Yang di belakang? Fruitful, oke, amin. Jadi Februari kita sama-sama percaya ya, kita ini di bulan yang penuh dengan, tadi teman-teman sudah jawab ya, fruitful F-nya ya, macam-macam lah. Tapi malam hari ini saya berdoa biar bulan ini dan bulan-bulan ke depan kita full of joy. Ya, amin teman-teman. Amin. Ubur-ubur ikan lele. Cakepnya mana? Oke, terima kasih tim PW, tim Asyer, tim Multi, semua yang sudah pelayanan hari ini. Tepuk tangan buat mereka semua. Iya. Terima kasih ya Le. Oke. Ya, jadi buat teman-teman thank you ya, kita sudah bisa dilayani dengan semua ini. Saya boleh minta tolong tim Asyer itu yang itunya dimajukan ke depan sini. Minta tolong sambil jalan. Tadi teman-teman yang masuk lewat sana, kalian diminta tim Asyer untuk isi itu ya, isi sesuatu ya. TGIGF, sorry. Tahu? Bener? Bener nggak? Oke, saya mau tanya dulu teman-teman, di sini ada yang tahu istilah TGIF nggak? Thank God, it's Friday. Pernah dengar? Nah, atau ada yang belum pernah dengar? Kalau yang belum pernah dengar, saya kasih tahu. Boleh geser sini aja. Nih, ya, thank you. Aduh ini, mundurin dikit. Thank God, it's Friday. Itu adalah sebuah istilah sih sebetulnya, kayak budaya. Ada kayak celetukan atau istilah-istilah lah itu. Di Amerika sebetulnya awalnya itu. Dia orang Amerika tahun ini istilah udah lama banget, tahun 60-an. Ada yang udah lahir tahun 60-an di sini? Ada yang udah lahir? Ya, ada udah. Tahun 60-an ini berkembang di sana. Itu kenapa ada istilah ini? Jadi istilah ini berkembang karena orang-orang zaman dulu, zaman ya pekerja kantoran, anak-anak sekolah, semua mereka akan senang ketika hari Jumat itu datang. Karena hari Jumat tuh udah kayak, besok weekend, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu identiknya dengan liburan ya, happy-happy, ibadah, ke gereja. Lalu apalagi? Ya libur lah, happy, lepas, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semuanya hilang gitu.
Nah ketika Jumat datang, mereka berpikir, oh thank God, it's Friday. Udah hari Jumat nih, besok hari Sabtu. Ya, itu tahun 60-an. Nah, kemarin Kokris tuh kita di pengurus ya, kita bikin sesuatu deh. Ini kayaknya sesuatu hal yang bagus. Nah, kita bikin namanya TGIGF. Thank God, I'm grateful for. TGIGF. Thank God, I'm grateful for. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur untuk. Nah, ini ada teman-teman semua pada nulis ya. Banyak banget tulisannya rapi-rapi lagi. Iya, oke. Ya, itu ceritanya seperti itu. Saya berdoa sih nanti mungkin ini bisa setiap kali kita datang, kalian bisa lihat. Wih, ini ada yang nulis. Ada uang angpau. Nanti saya mau bacain sama buat teman-teman semua sebelum saya mulai khotbah. Ya, bacain sedikit ya, spill sedikit ya, biar tahu nih. Ini yang saya sehat terus, wow. Dapat di PI, dapat jadi PIC, Imlekan bisa ketemu keluarga besar, oke. Mendapat kesehatan, ada yang lain-lain nggak ya? Jalan-jalan sama keluarga, oke. Ini tentang pelayanan banyak, keren banget. Ini ada yang lucu nih, ada yang bagus nih. Mengucap syukur karena aku bisa ketemu dia. Nah, siapa nih yang nulis nih? Ada yang senyum gak nih? Senyum semua. Terima kasih Tuhan karena telah menjauhkan dari orang yang jahat di tahun ini. Wow, macam-macam ya. Terima kasih Tuhan, banyak keinginanku banyak dikabulkan. Masa depan sungguh ada karena diberkati, masih diberi nafas. Ini semua tentang ucapan syukur yang tadi teman-teman tulis. Luar biasa, tepuk tangan buat teman-teman semua. Wow, keren ya. Thank God, I'm grateful for ini. Semua hal yang luar biasa. Saya berdoa mungkin nanti ini ke depannya, entah sebulan sekali atau berapa hari sekali. Saya rasa perlu kita untuk ngucap syukur sih. Untuk kayak ngingat, sebulan kemarin kita ngalamin apa aja ya, Januari misalkan. Wih, kita ngalamin, Imlekan dapat angpau. Oh iya, dapat pekerjaan baru, dapat promosi, dapat nilai ulangan yang bagus, dapat apapun. Ya itu boleh sesekali. Nanti ketika kita ibadah LG, tulis di situ dan teman-teman bisa bagikan juga dan itu jadi berkat juga buat teman-teman yang lihat. Ternyata si ini dapat ini misalkan, dapat angpau gede. Wah kan, ya saya berdoa ini bisa nanti jadi sebuah habit yang baru. Buat jadi sesuatu yang baru juga di kita. Amin teman-teman. Oke, saya mau mulai. Ini tadi baru pembukaan ya. Jadi saya mau mulai dengan sebuah cerita. Oke. Nah, gambar yang pertama kok, tolong. Ini. Gambar yang pertama. Nah, ada seekor kelinci namanya Lilo, teman-teman. Di tengah hutan yang rimbun, tinggallah seekor kelinci yang namanya Lilo. Dia adalah kelinci yang ceria, dia punya keluarga yang baik, punya segala makanan dia dicukupi, lihat dia lagi makan ya, enak, teman-teman semua baik, semuanya baik, dan tapi ada satu kekurangannya, yaitu kakinya tidak bisa melompat lebih jauh, maksudnya kakinya lemah gitu loh teman-teman. Jadi ketika dia lompat nggak sejauh kelinci-kelinci lainnya, kayak ada sebuah yang cacat gitulah, tapi dia bisa lompat cuma tidak sejauh teman-teman yang lainnya. Nah, ceritanya di hutan itu dia ada sebuah perlombaan, diadakan sebuah perlombaan ya. Dan si Lilo ini dia berpikir, wah seru nih, saya pengen coba seberapa jauh saya bisa lompat, saya pengen coba ikut perlombaan itu dan saya pengen menangkan perlombaan itu teman-teman. Dia berpikir, boleh slide kedua, nanti bentar. Ya, dia berpikir dia akan bisa membuktikan seberapa hebatnya dia dengan kelinci-kelinci lain. Ya, akhirnya dia ikut daftar. Nah, untuk ikut lomba itu dia perlu latihan. Ya, ini kelinci bener nih. Dia mau ikut lomba, dia latihan dengan serius. Pagi, siang hari, sore hari, dia ikut latihan lari. Dia jaga makannya dengan sangat baik. Dia mengerjakan segala sesuatunya, persiapan lombanya dengan sangat baik teman-teman. Ya, namun, ada namunnya.
sudah berusaha sekuat tenaga, sudah segala sesuatunya dia kerjakan, bahkan mungkin diet juga ya, segala macam. Tapi waktu dia uji coba, waktunya masih kurang. Mungkin teman-temannya 60 detik selesai, dia 70-80 detik baru masuk finish. Jadi belum bisa sesuai target. Oh targetnya juara satunya 60 detik. Dia coba cuma baru 70 detik misalkan, jadi masih kurang. Ya, semua tahu ya kalau udah ngalamin seperti itu, di latihan rasanya gimana? Sedih. Si Lilo yang sudah melakukan segala sesuatunya, dia tiba-tiba selesai latihan, sore hari yang tenang, setelah selesai semuanya, dia jalan, dia cari sebuah tempat, dia duduk di bawah pohon, dan dia melihat sore itu sebagai sore yang cukup kelam buat dia. Kayaknya dia sudah berusaha segala sesuatunya, tapi tidak bisa capai apa yang dia mau. Ya. Lalu tiba-tiba datang seekor gambar kedua. Ya, ada burung. Nah, ada burung hantu, owl ya. Ada kakek burung hantu, dia terkenal bijaksana teman-teman di hutan itu ceritanya ya. Si burung hantu ini datang, dia ketemu dengan si Lilo. Dia lihat, ini anak kenapa? Ada apa dengan kamu Lilo? Kamu kok terlihat sedih? Apa yang terjadi? Si Lilo cerita, begini, saya mau ikut lomba, tapi ketika saya ikut latihan, saya sudah persiapan segala sesuatunya, hasilnya belum seperti yang saya mau, kakek. Dia bilang, lalu si kakek itu, dia menjawab dengan sangat bijak, ya. Dia jawab seperti ini, kekuatan sejati itu bukan hanya tentang berlari cepat Lilo. Kebahagiaan sejati itu bukan cuma kamu orientasinya sama hasilnya aja. Tapi ketika kamu melewati semua itu dengan hati yang penuh sukacita, tahukah kamu sukacita itu jadi kekuatan kamu. Kamu bisa mensyukuri segala hal ketika dalam proses kamu mempersiapkan segala sesuatunya itu, kamu bisa bersukacita dan punya hati yang bersyukur. Si Lilo terdiam sejenak. Sukacita? Gimana caranya bersukacita? Sedangkan saya juga sudah melakukan segala sesuatu tapi kalah, tapi nggak bisa menang, nggak bisa dapat detikan yang sesuai gitu loh. Si kakek bilang lagi, coba sekarang kamu lihat, kamu tenang dan kamu lihat sekitar kamu. Kamu lihat sekitar dengan alam yang indah, dengan hutan yang baik, dengan makanan yang baik, ada matahari yang terbit, ada langit sore yang baik, ya, yang senja gitu ya. Ya, ada matahari juga, dia selalu bersinar setiap hari. Tidak peduli dia mendung atau cerah atau ada apapun, tapi matahari tetap terbit. Itu harusnya yang kamu punya Lilo. Harus punya sukacita, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu harus bersukacita, harus mengucap syukur. Sebab itu adalah kekuatan juga buat kita, kata si kakek itu. Lalu si Lilo, dia terdiam merenungkan kata-kata itu. Mungkin selama ini dia hanya fokus pada hasil, terlalu keras pada dirinya. Ia berpikir bahwa kemenangan adalah satu-satunya cara untuk merasa berharga, untuk dihargai, untuk dapat pengakuan. Padahal enggak seperti itu. Padahal ketika proses itu berjalan, dia bisa dapat bersyukur melihat hal-hal yang baik tersebut. Dan teman-teman di akhirnya, boleh next gambar ketiga. Nah di akhirnya besoknya si Lilo ikut perlombaan. Tapi tentu dengan pola pikir yang baru. Dia berlari bukan untuk menang, tapi untuk melihat segala sesuatunya. Oh dia lihat teman-temannya bisa berlari, dia bisa melihat semua orang memberi semangat, dia bisa lari dengan baik tanpa memikirkan harus gimana. Dia lari dengan sukacita, menikmati setiap langkahnya tanpa memikirkan dia menang atau kalah. Meskipun endingnya kita tahu ya, dia tidak juara. Tapi si panitianya itu dicerita itu ya, panitia itu memberikan sebuah penghargaan buat Lilo. Karena penghargaan sebagai kelinci yang paling pantang menyerah dan inspiratif. Karena dengan segala keterbatasannya, kecacatannya dia, kesulitannya dia, tapi dia ikut berlari dan masuk garis finish. Poin dari cerita ini apa teman-teman? Jangan biarkan kegagalan mencuri kebahagiaan kita, ya. Dan kekuatan sejati itu bukan hanya
bukan hanya diorientasi hasil, tapi ketika kita jalan, kita bisa menikmati, bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, dengan hal-hal sekitar kita, seperti yang tadi teman-teman kasih juga, itu adalah kebahagiaan juga. Amin teman-teman. Oke, sekarang saya mau kita sama-sama buka Nehemia 8. Yuk buka Alkitabnya, Nehemia 8 ayat 10. Nah, Nehemia 8 ayat 10b. Kok Kris mau bacakan buat teman-teman ya. Yang bagian B-nya saja ya. Janganlah kamu berduka cita ya. Ayat 11-nya coba, Boleh dimajuin ayat 11-nya. Oh iya, ayat 11 teman-teman. Ya. Jangan kamu bersusah hati itu ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Oke. Teman-teman, tahun lalu kita di Gracia ini bikin yang namanya puasa Nehemia. Benar? Membangun tembok. Masing-masing dari divisi di tempat ini kita dikasih waktu untuk berpuasa. Membangun tembok puasa berantai dari Senin ketemu Minggu full kita berpuasa. LG waktu itu hari Kamis kalau nggak salah ya, kita kebagian berpuasa. Di sini siapa yang ikut berpuasa? Boleh angkat tangan? Oke, yang ikut berpuasa kita sama-sama tahu semua ya kisahnya Nehemia. Benar? Waktu itu Ibu Gembala dapat visi untuk kita sama-sama membangun kembali tembok yang sudah runtuh. Tembok yang sudah runtuh untuk dibangun kembali, diperkuat kembali teman-teman. Tujuannya untuk apa? Karena ketika tembok itu bicara tentang perlindungan teman-teman. Dan kalau perlindungan itu runtuh, musuh itu dengan gampang akan menyerang. Makanya kita sama-sama berantai membangun tembok sama-sama ya. Dan ini ayat ini keluar dari kisah itu teman-teman, kelanjutannya. Ketika tembok itu sudah dibangun, semua sudah dibangun, ayat ini berkata tadi ya, janganlah engkau bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Saya mau kasih sedikit background cerita ayat ini teman-teman. Jadi ketika tembok Yerusalem sudah dibangun, Nehemia dia panggil semua orang-orang, karena waktu itu kosong. Yerusalem ini kosong, dia panggil semua orang-orang untuk kembali. Ayo kembali semua, kita bangun kembali Yerusalem. Karena ini bicara tentang apa? Yerusalem waktu itu dijajah. Ya, kondisinya dijajah dan Nehemia ini dapat visi dari Tuhan untuk ayo bangun lagi kembali Yerusalem gitu. Ya, saya boleh siapin videonya ya. Kok ada video sedikit tentang nanti kisah Nehemia itu. Ya, yuk boleh disetelin videonya biar teman-teman semua bisa nangkep. Walaupun Yerusalem begitu luas, tidak banyak orang tinggal di sini dan belum ada rumah yang dibangun. Tetapi Tuhan memberiku ide. Apa yang akan kita lakukan dengan daftar penduduk lama ini, Nehemia? Saat Yerusalem diserang dan temboknya dihancurkan, banyak rakyat kita yang ditahan di Babel. Tetapi aku menemukan daftar orang yang pertama kali kembali. Apa mereka tinggal di sini sekarang? Tidak, beberapa tinggal di desa mereka. Tetapi tembok telah dibangun kembali. Sekarang saatnya kita memanggil mereka kembali ke Yerusalem. Bani Elam, Bani Asgad, Bani Yora, keturunan Asaf dari pemusik Bait Suci, keturunan para hamba Bait Suci, Ater, Talmon, keluarga Salom penjaga gerbang, Bani Bazlit, Nezia, Ziha, Gidel, Bani Mehida, Bani Harsa, keturunan para hamba Salomo, Bani Soferet, mereka yang dari Tel Melah, Darkon, Tel Harsa, Kerub, dan Adon. 42.360 telah kembali, tambahan 7.337 hamba, dan 245 pemusik. Sekarang suku-suku ini telah kembali ke Yerusalem. Kita harus kembali beribadah kepada Tuhan. Ezra, tolong bacakan hukum Tuhan yang diberikan untuk umatnya.
Amin, amin. Inilah Taurat Musa. Hari inilah kelahiran kembali kehidupan rohani bangsa kami. Lihat, hari ini aku menunjukkan kamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Pergi, rayakan dan bagikan makanan kepada mereka yang tidak memiliki. Karena hari ini adalah hari kudus Tuhan. Jangan berduka, karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu. Dengan berbagai masalah. Yang pertama, ketika dia membangun tembok itu, dia dituduh, difitnah bahwa Nehemia akan membangun kerajaan di dalam kerajaan oleh Sanbalat, oleh musuh-musuhnya. Lalu juga dia diserang, direncanakan segala hal yang jahat. Ya, sampai akhirnya Tuhan menyertai Nehemia dan tembok dibangunkan kembali, teman-teman. Saat ini teman-teman, Kokris mau ajak semua teman-teman relax sedikit. Ya, dalam hidup kita banyak hal yang kita hadapin yang seringkali itu jadi hambatan. Benar? Ada nggak di sini hidupnya yang lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, ngalamin sesuatu, wah semuanya enak kok, puji Tuhan kalau ada. Tapi Kokris pribadi dalam hidup mengalami banyak yang namanya masalah ketika ada segala sesuatu, ya seperti Nehemia tadi, ketika dia mau bangun tembok, ada aja masalahnya. Dia difitnah, dia dikerjain sama, dihianati, segala macam ada teman-teman masalahnya. Boleh teman-teman, saya mau semua fokus ke sini sebentar. Tarik nafas dalam-dalam, 1, 2, 3, tahan, hembuskan. Saya pengen teman-teman relax ya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3, tarik nafas. Relax, tahan, hembuskan. Coba teman-teman, kalau sekarang ada satu waktu di depan kalian, saya mau teman-teman ngelihat deh. Saat-saat ini tuh ada gak sih sebuah tantangan, masalah yang kayaknya ini berat banget nih. Gue lagi ngadepin ini hari-hari ini. Entah masalah keluarga, entah masalah di sekolah, di kampus, di manapun, di pelayanan. Ada nggak? Coba pikirin dulu, yuk. Coba pikirin, ada nggak? Ada. Oke, teman-teman sekarang pikirkan masalah itu dan coba Kokris mau kasih waktu kalian buka HP, buka notes, coba ditulis deh. Yuk coba, buka notes ya, jangan WhatsApp please. Nah, di notes saya mau kalian coba tulis dulu ini masalah, ya. Masalahnya ditulis dulu. Kasih waktu 1 menit untuk teman-teman menulis. Tentang apapun ya. Tentang cinta juga boleh. Nah, tentang relationship mungkin dengan Tuhan atau apapun boleh. Sepertinya ketika Tuhan kasih visi tahun ini, joy, the year of joy and harvest. Sepertinya ini yang jadi tantangan buat saya gitu loh. Coba teman-teman tulis apa ya kira-kira tantangan itu. Oke, cukup ya. Nah teman-teman, oke, sekarang yang sudah, sekarang lihat ke Kokris lagi. Yang belum, tolong jangan buka WhatsApp dan lain-lain. Tulis ya. Yang belum silakan tulis, tapi yang sudah yuk lihat ke Kokris sebentar. Ya. Tuhan janjikan untuk kita itu melalui Ibu Gembala di tempat ini kita mengalami semua yang namanya the year of joy and harvest. Ya, tahu nggak teman-teman? Sukacita, joy itu mulainya dari apa? Dimulai dari bersyukur. Sekali lagi, sukacita, joy itu mulainya dari hati yang bersyukur. Kok bisa kok? Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Gak usah dibuka, saya bacain. Dia katakan gini, bersyukurlah dalam segala hal. In everything give thanks. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Dalam suka maupun duka. Kok gimana kalau saya lagi ngadepin kesusahan? Alkitab bilang dalam segala hal. Kok lagi sakit hati abis diputusin. Kok abis dimarahin sama papa mama. Kok abis ngalamin kecelakaan, jatuh atau apa. Abis main sepak bola, main basket kepleset. Kok lagi dimarahin sama pemimpin. Ya, itu segala hal. Apalagi, kok lagi gak punya duit. Kok lagi sepi dagangannya, kok kayaknya gajinya nggak naik-naik, ya misalkan gitu. Atau apapun, kok yang teman-teman yang ngekos belum dikirimin uang dari mama papa. Wah. Tuhan katakan, Alkitab katakan dalam segala hal. Itu hal-hal. Dalam segala itu harus mengucap syukur. Ini sebuah rahasia yang menurut saya Kokris begitu merenungkan ini, Kokris persiapkan ini, Kokris pun jujur ya, amazed. Oh iya, dalam segala hal. Memang susah, jujur, susah. Nggak ada sih ini yang sepertinya tidak punya masalah, dan ketika ada masalah, namanya manusia, kecenderungan hatinya, aduh, ngeluh. Ngeluh itu lawannya bersyukur ya. Kita mengeluh, kita tidak bersyukur, itu namanya tidak bersyukur teman-teman. Normal. It's normal, orang-orang semua manusia mengalami itu, Kokris pun sama. Tapi kebenarannya firman Tuhan katakan dalam segala hal harus bersyukur. Gimana kok caranya kok? Berat loh kok. Teman-teman berat, percaya. Saya juga ngalamin kehilangan anak yang pertama, lalu ngalamin hal-hal yang lain, ngalamin ini itu, ngalamin dimarahin sama pemimpin. Disuruh bersyukur, bisa nggak? Nggak bisa. Saya ketika anak saya yang pertama itu keguguran, kita anak pertama 7 bulan meninggal dalam kandungan, nangis nggak? Nangis. Bersyukur susah. Sedih, istri saya apalagi. Ya, kami ngalami hal-hal yang sulit dan firman katakan kebenarannya Anda harus bersyukur. Memang susah teman-teman. Tapi itu adalah hal yang harus kita kerjakan. Oke? Susah, tapi itu hal yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan katakan apa? Pikul salib. Kita pengikut Kristus di sini teman-teman. Saya teman-teman semua di sini mengikut Kristus. Dan kita berkata harus pikul salib juga. Itu salib yang teman-teman hadapi. Yang kita semua hadapi. Teman-teman tahu nggak? Tuhan Yesus juga pernah menangis. Tahu? Waktu disalib kok, kayaknya di Alkitab nggak tertulis Yesus menangis waktu disalib ya? Bener nggak ya? Setahu saya enggak. Tapi di Alkitab ada satu ayat, dia berkata Jesus wept. Yesus, maka menangislah Yesus. Ada yang tahu kisahnya tentang apa? Ada yang tahu? Waktu berdoa di Taman Getsemani, itu ada juga ya, ya. Ada, dan ada lagi. Satu ayat ini, maka menangislah Yesus. Itu ada sebuah peristiwa waktu itu Lazarus mati. Oke? Lazarus mati dan semua orang murid-muridnya menangis. Maria datang, Marta datang, Maria datang. Dia katakan, Tuhan seandainya engkau di sini waktu 2-3 hari lalu, Lazarus pasti nggak akan mati Tuhan. Lalu Maria juga bilang, Tuhan seandainya engkau di sini nggak mati. Begitu Tuhan Yesus ngelihat saudara yang dikasihinya meninggal, mati, ayat ini keluar. Buka sama-sama di ayat di depan aja. Yohanes 11 ayat 35. Nah, itu keren. Maka menangislah Yesus. Saya bersyukur teman-teman di sini kita sembah Tuhan, Yesus. Tuhan kasih contoh. Masalahmu, segala sesuatu yang kita hadapi, boleh nggak ditangisi? Boleh, silahkan. Kamu lagi sedih, nangis. Bahkan kita berkata, menangislah dengan orang yang menangis.
Sukacita dengan orang yang bersukacita, tertawa dengan orang yang tertawa. Jadi kita bilang apa? Boleh, silakan. Kamu lagi ngalami sesuatu yang sedih, bikin hatimu sedih, bikin tertekan jiwamu, masalahmu, menangis silahkan. Tapi Alkitab gak berhenti di situ teman-teman. Kalau teman-teman buka di ayat 41, yuk buka ayat 41-nya. Yohanes 11 ayat 41, ini sesuatu yang luar biasa. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Ya, karena engkau telah mendengarkan aku. Ini konteksnya Yesus berdiri di depan kubur. Ketika kejadian menangis, Yesus datang ke kuburnya dan dia berdoa seperti itu. Bapa, aku mengucap syukur. Gimana caranya kamu lagi sedih, lagi berduka bisa mengucap syukur? Lah ini Tuhan Yesus bisa. Yang pertama doanya bukan, Bapa ini orang semua nangis, gimana ini? Enggak ya. Bapa ini, tapi dia berkata, Bapa aku mengucap syukur. So, teman-teman di sini, ketika kamu sedang mengalami sesuatu yang membuat kamu kesulitan, masalahmu, apapun, it is okay. Kamu boleh cerita, kamu boleh keep, bahkan kamu boleh menangis. Ya, tapi selanjutnya jangan berhenti di nangismu itu. Jangan berhenti di ceritamu itu. Ada selanjutannya. Datang sama Tuhan, mengucap syukur. Oke teman-teman? Jadi gini, ngucap syukur itu, saya dapat sebuah quotes yang bagus tentang gratitude. Mengucap syukur. Dia katakan gini, gratitude is shifting your mind from what is wrong to what is right. Ya, sekali lagi, gratitude is shift your mind from what is wrong to what is right. Artinya, ucap syukur itu swift itu memindahkan fokusnya. Tadinya di sini, saya lagi ngelihat ke sana ya. Swift kanan gitu loh. Saya ngelihat ke sana, terus swift ke sini. Itu swifting, SWIF. From what is wrong to apa yang salah, apa yang nggak benar, ke apa yang benar. Itu ucap syukur tuh kayak gitu teman-teman. Saya mau katakan gini, ini suatu hal yang baik. Teman-teman, ketika kita ngucap syukur, masalah tetap ada nggak? Boleh jawabannya teman-teman? Tetap ada nggak? Tetap ada. Ketika kita berdoa, ketika kita, ya tadi Tuhan Yesus berdoa, ya ketika dia berdoa, Lazarusnya masih mati kan? Itu belum kan? Belum dibangkitkan kan? Masih mati. Masalah tetap ada. Tapi yang Yesus lakukan, dia nggak fokus ke apa yang salah, nggak fokus ke masalahnya. Dia mengucap syukur dan itu seperti swift. Dia lihat Tuhan, ya dia lihat Bapaknya. Dia lihat Bapa. Ketika kamu mengucap syukur, kamu pun harus seperti itu teman-teman. Boleh teman-teman lihat yang di catatan kalian tadi di notes, masalah itu, sebentar saya kasih lihat. Silakan dilihat masalahnya. Gak perlu dikasih tahu teman sebelahnya. Itu cuma kamu dan Tuhan yang tahu. Kamu dan Tuhan dan kamu yang menghadapi. Gitu loh. Coba sekarang kalian lihat. Masalah itu sekarang kalian swift ke tempat ini. Set. Masalah tetap ada gak di HP-mu? Kecuali dihapus. Hilang ya. Tapi tetap ada. Masalah tetap ada di HP-mu, bener kan? Sekarang coba kamu lihat fokusnya ke sini. Tuhan, aku mengucap syukur, terima kasih sudah mempersilahkan aku ikut acara OSIS berjalan dengan lancar. Aku mengucap syukur karena di bulan ini aku dikasih kesempatan untuk pelayanan. Saya mengucap syukur karena saya mendapat kesehatan dari Tuhan. Saya bersyukur untuk hidup saya yang baik. Saya mengucap syukur karena sukses, dapat sepatu baru, dan HP-ku bisa kembali dan bisa akrab sama dia. Aku mengucap syukur, seminggu lalu aku bisa pulang ke Jakarta buat quality time sama keluarga besar dan saudaraku. Saya sehat terus, diberikan kesehatan. Aku mengucap syukur telah melewati masa-masa sulit.
Ini teman-teman, mengucap syukur itu masalahmu tetap ada di HP. Masih besar. Tapi swift coba lihat ke sini. Dan kamu katakan sama Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Di tengah masalahku yang ada, di tengah segala hal yang mengimpit hidupku, tapi aku masih punya hal-hal untuk disyukuri. Kayak kelinci tadi, kayak Lilo. Dia gak hanya fokus untuk ke kakinya aja, tapi dia bisa melihat, oh iya, ternyata aku punya keluarga yang baik, aku punya hutan, aku punya rumah yang baik, aku bisa makan, aku bisa melakukan segala sesuatu, aku bisa ketemu dengan teman-temanku sebelahku, aku bisa bercengkrama dengan mereka, aku bisa beribadah di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. So, saya mau bilang malam hari ini, di ayat tadi Nehemia 8 ayat 10b, jangan bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. The joy of the Lord is your strength. Itu adalah kekuatan kita. Sukacita yang dari Tuhan, itu kekuatan kita. Itu yang harus kita pegang. Dan kita mulai sukacita itu ketika kita mulai dari hati yang bersyukur. Saya tiba-tiba keinget teman-teman satu lagu, lagu lama, tapi liriknya cuma simpel banget. Boleh nada D, nggak apa-apa, pencet aja. Nada D, Kyle. Rada keras tuh nggak kedengeran di sini ya. Digedein volumenya. Tahu nggak teman-teman nanti lagunya? Cerengku bersyukur sebab Kau setia, ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Tahu lagunya teman-teman? Nyanyiin pelan-pelan dikit biar Lisbeth juga belajar. Ku bersyukur sebab Kau setia. Come on. Let's nyanyi yuk, come on. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidup. Lagu simple teman-teman, tapi itu mengingatkan saya, mengingatkan kita dalam segala hal kita harus bersyukur teman-teman. Ingat, Lifeguard Youth Community kita sama-sama bangun iman kita, bangun kepercayaan kita. Sukacita dari Tuhan, the joy of the Lord is my strength. Tadi seperti Nehemia, Ezra tadi ya. Ezra katakan, Ezra yang tadi disuruh bacain sama Nehemia, Ezra bacain gitu. Dia katakan, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Boleh sama-sama teman-teman senggol teman-teman yang katakan, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sekali lagi yuk sama-sama, 1, 2, 3. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin teman-teman. Nah teman-teman, kenapa kok Chris bilang seperti itu? Kenapa kok Chris bilang kita harus bersyukur, kita harus happy, kita harus enjoy dengan apa yang kita kerjakan? Ada sebuah penelitian gini teman-teman, ini kok Chris mau tutup dengan ini. Mungkin teman-teman tim musik boleh persiapan. Oke, tutup dengan ini ya. Ini ada sebuah penelitian, ini saintis ya. Jadi bukan, ya ini teruji secara ilmiah lah ya. Oleh orang-orang ilmuwan segala macam. Mereka menemukan kalau perasaan senang, kalau perasaan bahagia itu menarik sesuatu untuk datang. Menarik sesuatu yang baik untuk datang ke hidupnya gitu loh. Ke hidupmu. Kalau orang bilang namanya hukum tarik menarik, itu orang dunia ya. Tapi kalau Alkitab bilang apa teman-teman? Semua yang benar, semua yang suci, yang sedap didengar, pikirkan semua itu,
ya semua yang benar, semua yang adil dan mulia ya apa ya, banyak ya itu ya. Semua hal yang baik intinya, pikirkan. Itu yang dipikirkan karena itu sebetulnya menarik. Orang dunia teliti, ternyata itu tuh menarik sesuatu untuk datang ke sama kita. Contohnya gimana kok? Ini kok Chris cerita karena ini dapat contohnya itu dari buku ya tentang ini ya, tentang sales penjualan ya. Jadi mungkin agak nggak relate sama teman-teman semua di sini, tapi kok mau cerita aja. Jadi dia katakan gini teman-teman, seorang sales, seorang penjual ya, dia tuh ketika pengen menjual barang, contoh ini ya, dia punya produk ini. Ketika dia lihat produknya ini kok nggak laku-laku ya, dia tetap berusaha, dia tawarin kemana-mana. Atau mungkin biar relate sama teman-teman pernah nggak sih ngejual sebuah barang? Oh atau mungkin yang pernah jualan waktu kita Natalan itu ya, tim Danus, kita pengen dagangan kita laku, bener nggak? Bener yo, pengen sebanyak-banyaknya laku. Itu tuh kayak seperti ayo laku dong. Ya dijalankan, ditawarkan juga, tante silakan dagangannya tante, silakan apa segala macam. Itu tuh seperti itu tuh kan ada sebuah ada usaha ya, ada usaha. Dan dikatakan gini teman-teman, ketika kita sudah si orang itu ketika ini barang ini laku, nih ada yang beli. Sebagai penjual rasanya gimana? Seneng, bener nggak? Daganganmu laku, seneng nggak? Daganganmu kejual, yuk laku, seneng nggak? Cindy seneng nggak? Seneng dong. Nah, dan seringkali perasaan seneng itu menarik pembeli lain untuk datang. Kalau di cerita itu dikatakan gini, pernah nggak kamu ngejual barang, begitu barang ini laku, udah nggak punya barang lagi, tiba-tiba ada orang nanya, barang ini ada nggak? Barang ini mana? Saya mau barang ini. Barangnya udah laku, udah nggak ada, stoknya habis. Habis ya kalau kata anak saya gitu. Udah habis stoknya, nggak ada. Gimana dong terus ya? Itu tuh kayak sebetulnya perasaan senengmu itu karena barang ini laku itu menarik orang-orang untuk datang. Dia katakan seperti itu. Itu perasaan senengmu mau menarik orang pembeli lain untuk datang. Kalau teman-teman pernah dengar, ini contoh simpelnya gini, pernah dengar nggak orang bilang, nih laku satu nggak apa-apa deh buat penglaris. Bener ya kalau yang biasakan orang jualan pagi-pagi atau mungkin bapak, udah nggak apa-apa deh saya kasih segini harganya buat penglaris. Kalau orang Indonesia kan sering gitu ya. Sering dengar istilah gitu ya. Itu sebenarnya apa? Diteliti itu tuh sebetulnya kayak ketika daganganmu laku satu, kamu ada perasaan seneng. Puji Tuhan laku satu, nggak apa-apa buat laris. Itu perasaan senengmu itu membeli, narik pelanggan lain untuk datang. Diteliti kayak gitu teman-teman. Keren ya, ucapan syukur lu, sukacitamu, perasaan senengmu tuh bisa narik seperti itu, bisa narik berkat teman-teman. Terus satu lagi, penelitian lain lagi. Ini kalau penelitian ini dikatakan gini, kalau misalkan kamu enjoy dengan apa yang kamu lakukan, itu otak itu ngerilis namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu apa kok? Itu hormon yang membuat kamu senang, happy, sukacita. Dan ketika kamu, contohnya apa kok? Gini, paling gampang ketika kamu melakukan sesuatu, terus kamu tiba-tiba lupa waktu. Misalkan sesuatu yang kamu seneng, main musik, nyembah Tuhan gitu ya. Wah seneng, tiba-tiba dari jam 1 udah jam 5 aja. Itu tuh otak tuh namanya ada rilis namanya hormon dopamin. Dan itu perasaan seneng itu membuat kamu jadi bisa 10%, 10-20% bisa lebih produktif. Dalam kamu sekolah, dalam kamu melakukan segala sesuatu, dalam pelayanan. Ya, hormon itu yang membuat kita tuh jadi enjoy, jadi lebih kreatif. So makanya saya mau berkata, teman-teman lakukan segala sesuatu dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Teman-teman dihadapkan dalam pelayanan, dalam sekolah, ngalamin segala hal yang buruk atau apapun, belajar. Swift. Masalah boleh ada, masalah boleh datang, swift ke hal-hal yang baik. Coba lihat sekitar, berkat Tuhan yang sudah Tuhan beri untuk kita, segala sesuatu yang Tuhan sudah beri, itu biar kita boleh bersyukur. Amin teman-teman. Yuk saya selesai. Boleh kita semua bangkit berdiri. Lagu terakhir sebelum praise tadi. G. Lagu yang tadi senang sih lagu ini. Ku rindu
diam di bait-Mu, menikmati anugerah. Soft aja ya kok. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu. Angkat suara teman-teman. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu Mari angkat tangan kita teman-teman, sembah Tuhan sekali lagi. Sembah Tuhan, menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur diam di rumah-Mu Tuhan. Untuk memuji Yesus kekasih jiwa kami Tuhan. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Saya mau berdoa buat teman-teman di sini yang masing-masing tadi sudah tulis di HP-nya ya, dengan segala permasalahan yang ada, dengan segala tantangan yang saat-saat ini mungkin teman-teman sedang hadapi. Boleh teman-teman tutup mata semua. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Tuhan, kami mau angkat juga dengan setiap apapun yang kami hadapi hari-hari ini, yang mungkin itu membuat hati kami sakit, mungkin itu yang menjadi kesesakan di hati kami Tuhan, yang menjadi masalah terbesar dalam hidup kami, bahkan yang menghimpit hidup kami, menghimpit jiwa kami begitu rupa. Tuhan, kami bawa kepadamu saat ini. Dan kami mau katakan sama-sama, kami bersyukur Tuhan. Kami mau swift. Kami mau lihat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lihat setiap detail hal-hal terkecil di hidup kami yang dari Tuhan. Entah itu teman kami, entah itu pakaian yang kami pakai, udara yang kami hirup, tubuh kami yang lengkap, orang tua kami yang baik, rumah kami, semua hal. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau seperti Tuhan Yesus sendiri. Masalah tetap ada. Kau menangis, bahkan Tuhan, Alkitab berkata, maka menangislah Yesus. Seringkali masalah membuat kami menangis Tuhan.
Tapi kami mau belajar juga seperti Tuhan sendiri. Kami mau swift, kami mau alihkan pandangan kami, dan kami mau berkata, kami bersyukur Tuhan buat semua hal dalam hidup kami. Ajari terus kami terus Tuhan hari demi hari, untuk kami boleh bersyukur, untuk kami punya sukacita. Sebab dari bersyukur kami punya sukacita yang dari Tuhan. Dan itu yang jadi kekuatan buat kami Tuhan. Itu jadi strength dari kekuatan buat kami menghadapi hari-hari kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari katakan sekali di hadapan Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku,